Pemirsa, kasus kabur dari karantina dengan terduga Rachel V-nya naik ke penyidikan. Lalu mengapa orang berusaha kabur atau menghindari karantina? Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang baru adalah dengan karantina mandiri di bandara. Nah, ini dikhususkan bagi Anda para pelancong yang kembali ke tanah air atau memasuki wilayah Indonesia. Namun ada saja orang yang berusaha untuk menghindarinya dengan berbagai alasan. Waktu yang terlalu lama atau harga biaya yang juga sangat tinggi. Lalu seperti apa proses karantina dan berapa biayanya? Kita lihat yuk. Polisi telah meningkatkan proses investigasinya dari penyelidikan ke penyidikan atas kasus kabur dari karantina yang melibatkan selebgram Rachel V-nya dan dua temannya. Rachel diduga melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Selain itu, Divisi POM Angkatan Udara juga tengah memeriksa 2 oknum TNI yang diduga telah membantu Rachel V-nya. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka setiap orang yang memasuki wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, wajib menjalani karantina untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Tak terkecuali, karantina dimaksudkan untuk memastikan agar tidak terjadi penularan virus COVID-19 varian baru dari negara lain. Seperti yang dijalani oleh Teddy, pelaku perjalanan yang baru kembali ke tanah air, yang mau tak mau harus mengeluarkan jutaan rupiah untuk menjalani karantina mandiri. Seperti apa pada saat itu prosesnya ketika Anda sampai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta? Proses untuk datang ke Indonesia, waktu saya kembali dari Amerika, jadi 72 jam sebelum kita berangkat, kita harus tes PCR di negara asal kita datang. Kemudian habis itu kita naik pesawat sampai di Jakarta. Kita ada beberapa proses yang harus kita lewatin dan di situ udah dijagain sama TNI sama polisi. Jadi step pertama kita harus nunjukin PCR kita yang kita bawa dari luar negeri. Kemudian habis itu kita maju ke pos berikutnya, kita nunjukin kartu vaksin yang kita sudah punya. Habis itu kita diminta untuk apakah kita sudah memesan hotel untuk supaya kita karantina. Kemudian di pos yang ketiga kita langsung di PCR saat itu juga, di saat kita tiba. Dan habis proses PCR, kita lewatin imigrasi, dan setelah imigrasi, kita harus tunggu, waktu itu saya nunggu kurang lebih 3 jam untuk menunggu hasil tes PCR-nya keluar. Baru kita bisa diantar ke tempat kita karantina. Berapa lama Anda mengikuti proses karantina dan berapa biaya yang Anda harus keluarkan? Pada saat saya tiba itu di Indonesia tanggal 19 Oktober, saya dikarantina 5 hari, dan biaya yang saya keluarkan itu 6,5 juta untuk 5 hari. Udah 3 kali makan, dapat 5 potong baju untuk dicuci per harinya, dan dengan 2 kali PCR. Waktu saya karantina, karena saya datangnya sendiri, jadi saya dikarantina sendiri. Kalau misalkan kita datang berdua atau bertiga, ada biaya tambahan yang harus kita keluarkan kalau kita berdua. Nah, bedanya karena saya bukan bagian dari TKI dan PMI atau mahasiswa, saya harus bayar sendiri. Tapi kalau TKI, kalau PMI dan mahasiswa itu di Wisma Atlet. Anda keberatan nggak mengeluarkan dana sebesar 6,5 juta untuk semua proses karantina itu? Menurut saya 6,5 juta adalah uang yang besar, tapi mau gimana lagi, karena kita harus mengikuti prosedur yang ada. Kalau ditanya keberatan, pasti berat, karena 6,5 juta bukan uang yang sedikit ya, untuk 5 hari lagi. Setelah Anda melalui semua proses karantina, apakah Anda harus melapor ke Satgas COVID-19? Sebelum keluar dari karantina, H-1 sebelum kita keluar, kita di PCR swab dulu, PCR test dulu. Kemudian besok pagi hasilnya keluar, dan hari itu juga kita bisa keluar dari karantina, dan kita udah dapat surat dari Satgas COVID yang menyatakan bahwa kita negatif COVID-19. Proses karantina mandiri selama 5 hari tentunya memberatkan karena biaya yang harus dikeluarkan cukup besar.
Bahkan sebelumnya para pelancong harus merogoh kocek cukup dalam untuk karantina mandiri mulai dari 14 hari hingga 8 hari. Seharusnya seberapa begitu yang normalnya? Kok ada perubahan-perubahan terus begitu? Ya, sebetulnya sudah dihitung kalau misalkan 8 hari karantina, risiko ketika dilakukan tes kedua ya, itu yang positif berapa persen. Kalau 5 hari berapa persen. Ya, kalau 14 hari berapa persen. Jadi antara 5 dan 8 hari memang tidak terlalu berbeda hasilnya. Ya, kan memang kita menunggu masa inkubasi. Kita tahu bahwa orang yang habis melakukan perjalanan tuh punya risiko tertular selama perjalanan. Mungkin saja waktu sebelum perjalanan dia masih negatif, tetapi kemudian selama perjalanan tertular. Itu kan dimungkinkan, oleh karenanya dibutuhkan karantina. Iya, ada kemungkinan nggak bahwa itu nanti akan menurun, jadi misalnya karantina hanya 3 hari begitu? Oh, kemungkinan kalau 3 hari tidak ya, karena 5 hari itu sudah menurut kami sudah sangat wajar. Karena proses karantina ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari, maka bagi para calon pelancong, pikirkan kembali dan persiapkan rencana perjalanan Anda dengan matang. Kasus melarikan diri Rahel Fenya dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet membuat kekhawatiran masyarakat meningkat akan merebaknya kembali COVID-19 dengan varian baru. Perilaku abai atas aturan yang diberlakukan berpotensi membahayakan kesehatan seluruh bangsa Indonesia. Pihak berwajib diharapkan segera mengungkap kasus kabur dari karantina hingga tuntas agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa dan memberikan kepastian bahwa tidak ada pelanggar-pelanggar lain sebelum kasus ini. Apalagi kita akan memasuki libur akhir dan awal tahun yang akan berpotensi meningkatkan trafik perjalanan masuk ke Indonesia. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.